Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Dwi Susanto dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, lebih tepatnya dari Prodi Aquacultur dengan NIM 20456595 PN 16565. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar statistika pertanian, lebih tepatnya dalam rangka ujian akhir semester. Mari kita mulai pada pertanyaan nomor 1. Buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Oleh sebab itu, saya memiliki rancangan yang berjudul Efektivitas Pemberian Pakan Berbahan Dasar Kombinasi Tepung Daun Ubi Jalar atau Ipomea batatas dan lumut terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila atau Oreochromis niloticus dalam kolam drum selama 60 hari. Tujuan dari rancangan tersebut adalah untuk melihat pengaruh dari pemberian pakan berbahan dasar kombinasi tepung daun ubi jalar atau Ipomea batatas dan lumut terhadap pertumbuhan sekaligus kelangsungan hidup ikan nila atau Oreochromis niloticus dalam kolam drum selama 60 hari atau dalam 2 bulan. Data yang dibutuhkan antara lain data jumlah ikan pada awal tebar, pada hari ke-30, pada hari ke-60, lalu ada data berat ikan pada awal tebar, pada hari ke-30, pada hari ke-60, serta rata-rata pertambahan berat ikan selama 60 hari. Beranjak pada soal yang kedua, jelaskan konsep margin of error atau apakah arti alfa sama dengan 5%. Sebelumnya akan dijelaskan mengenai sampling. Yang disebut sebagai sampling ialah mengambil bagian dari populasi. Sehingga yang dinamakan melakukan sampling itu tidak dapat memastikan bahwa ukuran statistika itu akurat untuk mengambil keputusan atas populasi. Karena yang dinamakan sampling itu hanyalah mengambil bagian dari populasi. Oleh sebab itu, akan ada kemungkinan error karena hanya mengambil bagian dari populasi untuk mengambil kesimpulan dari populasi tersebut. Lalu, apakah yang disebut sebagai margin of error? Margin of error dilambangkan dengan alpha, atau bisa juga disebut dengan batas galat, batas kesalahan, atau nilai kritis. Konsep dari margin of error, yang pertama, margin of error merupakan suatu persentase yang menggambarkan jumlah kesalahan yang terjadi pada pengambilan sampel. Lalu, semakin besar nilai margin of error, maka akan semakin sedikit sampel yang didapat. Lalu, semakin kecil nilai margin of error, maka akan semakin banyak sampel yang didapat. Pada poin 2 dan poin 3 dimaksudkan bahwa margin of error ini nilainya adalah berbanding terbalik dengan ukuran sampel nanti. Yang mana semakin besar nilai margin of error, maka akan semakin kecil sampel atau ukuran sampel yang didapat. Begitupun sebaliknya. Lalu apa makna atau arti dari alfa sama dengan 5% atau batas galat sama dengan 5%? Yaitu berupa batas galat atau kesalahan yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan sampling dari populasi, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Ya, yang dinamakan dengan margin of error itu ditentukan oleh peneliti berdasarkan dengan tujuan dari penelitiannya. Jadi tidak semena-mena untuk memilih berapa besarnya margin of error, namun ditujukan lagi kepada tujuan dari penelitiannya. Berlanjut pada soal nomor 3, berdasarkan rancangan penelitian di poin 1, diambil alfa atau margin of error yang sama dengan 5%. Jika tidak diketahui jumlah anggota populasi, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Baik, sebelumnya yang digunakan yaitu rumus Cochrane. Yang mana rumus Cochrane yaitu N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat dikali P dikali Q dibagi alfa kuadrat. Yang mana N kecil ini adalah ukuran sampel, alfa adalah margin of error, P adalah proporsi, dan Q adalah 1 min P. Lalu apa itu sebenarnya Z alfa per 2? Z alfa per 2 adalah bagian dari alfa itu sendiri, yang mana apabila digambarkan dalam grafik di bawah ini, itu dianggap bahwa satu grafik itu adalah satu populasi, yang mana margin of error adalah galatnya, yaitu yang digambarkan pada sisi sampingnya dari grafik. Sehingga akan tersisa, karena dalam populasi itu diibaratkan dalam satu grafik ini adalah nilainya 1, maka apabila dibagi menjadi 2, grafik berbentuk lonceng ini, maka akan bernilai 0,5. Namun karena dari bagian setengah ini terdapat galat, maka bagian yang dipakai ini hanyalah bagian yang di luar dari galat itu sendiri. Sehingga akan bernilai 0,5 dikurangi 0,025.
dan dapatkan hasil 0,475. Hasil ini nantinya akan berpengaruh pada Z alfa per 2. Kenapa? Karena untuk mencari Z alfa per 2 itu digunakan tabel distribusi Z. Nah, ini adalah tabelnya. Difokuskan saja pada bagian 0,475 ini. Dicari angka atau bilangan 0,475 dalam tabel, yaitu terletak pada titik ini, yang mana untuk mencari Z alfa per 2-nya diharuskan untuk meluruskan row n kolomnya, yaitu terletak pada row 1,9 dan kolom 0,06. Sehingga Z alfa per 2-nya yaitu 1,9 ditambahkan dengan 0,06, yang hasilnya adalah 1,96. Itulah mengapa besaran nilai Z alfa per 2 itu adalah 1,96. Selanjutnya, masuk ke dalam perhitungan, yang mana diketahui bahwa Z alfa per 2-nya yaitu 1,96, dengan P yaitu 50% dan Q adalah 50%, dan alfa yaitu 5%, seperti pada soal. P atau proporsi itu 50% itu dianggapkan sebagai misalnya dalam peluang itu adalah gagal dan tidak gagal, yaitu memiliki potensi sebesar 50-50. Sehingga di sini proporsi digunakan 50%. Masuk ke rumus dalam perhitungan, maka 1,96 kuadrat dikali 50% dikali 50% dibagi 0,05 kuadrat akan mendapatkan hasil 384,16. Lalu karena ini untuk mencari ukuran sampel, maka angka ini, hasil ini harus dibulatkan ke arah atas. Karena komanya ini sudah melebihi 0,00, sehingga harus dibulatkan ke arah atas, sehingga ukuran sampel yang didapatkan adalah sebanyak 385 sampel. Jadi misalnya dalam suatu kolam drum ikan itu terdapat X populasinya sebesar X, maka jumlah atau ukuran sampel yang didapatkan dari adanya galat itu adalah sebesar atau sebanyak 385 sampel. Lanjut pada soal selanjutnya. Berdasarkan rancangan penelitian di poin 1, diambil alfa sama dengan 5%. Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Soal ini jelas berbeda dengan soal sebelumnya karena soal ini diketahui populasinya, sehingga tidak menggunakan rumus Cochrane, tapi menggunakan rumus Lovin, yaitu rumus yang digunakan ketika mengetahui ukuran atau jumlah anggota dari populasi. Dengan rumus, N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali alfa kuadrat, yang mana N besar ini adalah ukuran populasinya. Lalu diketahui bahwa alfanya yaitu sebesar 5%, dengan ukuran populasi adalah 1000, maka dapat dihitung N kecil sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Maka N kecil sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,0025. Selanjutnya, maka 1000 dibagi 1 tambah 2,5 sama dengan 1000 dibagi 3,5. Akan mendapatkan hasil sebesar 285,71. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa apabila ada koma melebihi 0,00 maka akan dibulatkan ke atas karena untuk ukuran sampel, sehingga dapat dibulatkan bahwa 285,71 dapat dibulatkan menjadi 286. Jadi misalnya dalam suatu kolam drum itu terdapat 1000 ikan, maka akan terdapat 286, ukuran sampelnya adalah 286 dengan galat 5%. Dari penjelasan tersebut, teknik sampling yang sesuai beserta alasannya. Jadi kira-kira teknik sampling apa yang sesuai, lalu apa alasannya? Teknik sampling yang sesuai adalah simple random sampling. Alasannya, karena simple random sampling, pada metode ini, sampel diambil secara acak dari suatu populasi. Setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih. Misal, dalam suatu bak atau dalam suatu kolam drum, itu terdapat beberapa populasi ikan, maka dari beberapa populasi tersebut, anggotanya memiliki peluang yang sama untuk dipilih, untuk dijadikan sebagai sampel. Sehingga tidak ada strata antara satu sampel, antara satu anggota dengan anggota yang lain. Sehingga pada simple random sampling,
setiap anggotanya memiliki peluang yang sama. Jadi berhak untuk sama-sama dipilih antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada proporsi berlebih dari setiap anggotanya. Jadi misalnya dalam suatu kolam tersebut ada sekian populasi, misalnya ada 10, misalnya kita untuk mengambil sampel hanya 5 ikan, maka kita akan mengambil 5 ikan secara random saja, tidak melihat kelebihan ataupun kekurangan ada daripada ikan. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.